Menjelang penutupan tahun 2025 ini saya mengubah strategi portofolio saya yang tadinya agresif menjadi defensif. Nah, apa maksudnya dan kenapa saya melakukan strategi ini? Kita akan bahas di video kali ini, jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman terutama yang baru mampir di channel The Investor ini untuk subscribe channel ini ya. Dan silahkan teman-teman juga download ebook watchlist kami karena kami sudah merilis ebook watchlist di mana di dalamnya ada 3 saham undervalue yang posisi saat ini undervalue punya potensi dividen yield yang cukup bagus. Ebook tersebut bisa download secara free ya, linknya ada dalam deskripsi video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sebelum saya membahas mengenai strategi defensif tadi, kita akan review dulu mengenai kinerja The Investor Portfolio alias portofolio saya sepanjang tahun 2025 ini. Dan yap, sampai posisi akhir Oktober 2025, saya berhasil menaikkan portofolio saya sebesar 44%, yang tadinya valuasi awal tahun 2024 sebesar 2,2 miliar rupiah, sampai Oktober 2025 valuasinya menjadi 3,2 miliar rupiah. Jadi sudah cuan 1 miliar sepanjang tahun 2025 ini. Menariknya lagi, 10 bulan tahun 2025 ini saya hanya melakukan 7 kali transaksi penjualan saja. Ya, alias saya tidak jual beli atau keluar masuk seperti yang lainnya. Cukup membeli perusahaan bagus di harga murah kemudian hold saja, dan itulah value investing. Dan akhirnya value investing ini bisa memberikan return 44% untuk tahun 2025 ini. Jadi sudah dibuktikan ya bahwa fundamental is not dead. Cuma rata-rata mereka yang bilang fundamental is dead ini mereka-mereka yang tidak tahu caranya bagaimana menggunakan analisa fundamental. Dan yang jelas fundamental dengan kaidah value investing ini sangat cocok buat kita-kita yang tidak punya waktu sehari-hari ya untuk mengamati market. Mungkin kita sibuk di kantor atau kita punya bisnis yang tidak bisa kita tinggal, maka jalan satu-satunya adalah kita menggunakan kaidah value investing ya. Jadi jangan coba-coba trading apalagi scalping kalau kamu punya kesibukan yang padat di kantor. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kenaikan 44% itu artinya setiap bulan portofolio saya naik 4% ya, atau 5% per bulan sampai akhirnya di Oktober naik 44%? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan portofolio saya dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2025 ini. Nah, ini adalah perjalanan portofolio saya sejak awal tahun 2025 ini sampai posisi Oktober 2025. Teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya investing ya, ketika kita nge-hold suatu saham, maka tidak ada aksi atau tidak ada eksekusi hanya berdasarkan sinyal-sinyal. Kalau harga mau turun, lepas dulu. Kalau harga mau naik, ya baru kemudian serok di bawah. Tidak ada seperti itu, teman-teman ya. Karena kalau kita melakukan seperti itu, ya artinya kita memang harus memantau market. Ya, buat kita-kita yang tidak punya waktu untuk memantau market, ya sekali lagi cukup kita memilih perusahaan yang bagus, kinerjanya naik, harganya murah, beli simpan. Dan memang betul, dalam jangka pendek ketika katalis itu negatif, ya mau nggak mau, harga saham dari emiten yang kita beli juga ikut turun. Tapi percayalah teman-teman ya, ketika waktunya tiba, maka kenaikannya akan sangat impresif, akan sangat bagus sekali mengalahkan IHSG. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dari posisi bulan Januari sampai dengan bulan Juni bisa dikatakan portofolio saya tidak kemana-mana ya. Bahkan di bulan Februari dan juga Maret, waktu itu IHSG kena trading halt, portofolio saya juga turun. Karena ya memang saya hanya nge-hold saja saham-saham yang saya miliki. Tidak ada, sekali lagi tidak ada eksekusi, hanya berdasarkan sinyal-sinyal kalau harga saham mau turun atau mau naik ya. Tapi pada akhirnya bulan Juli baru kerasa ya naik 11%, kemudian bulan Agustusnya stagnan, bulan Septembernya ada kenaikan 25% dan bulan Oktobernya akhirnya naik 44%. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya bahwa dalam 6 bulan pertama portofolio saya tidak kemana-mana, baru di 3 bulan setelahnya portofolio saya naik. Artinya dalam 10 bulan portofolio saya naik itu hanya 3 bulan saja. Selebihnya ya stagnan bahkan minus ya. Tetapi kenaikan 3 bulan ini mampu mengangkat kinerja portofolio saya sampai dengan 44% ya, karena memang strategi saya waktu itu adalah agresif.
Dan saya merasa cukup, maka di bulan November ini saya rebalancing menjadi defensif. Nah, apa patokan atau apa acuan di mana saya merasa bahwa saya cukup, yaitu kinerja portofolio saya di atas IHSG. Jadi kalau IHSG misalkan bulan Oktober 15% naiknya dan portofolio saya 44%, maka ada gap sekitar hampir 30% ya. Jadi di situ saya merasa cukup. Nah, ngomong-ngomong mengenai mengalahkan IHSG, dan memang itulah tujuan kita ya, itulah alasan kita menggunakan value investing adalah tujuannya untuk mengalahkan IHSG. Jadi hanya mengalahkan IHSG teman-teman. Jadi tidak ada target sampai portofolio saya sampai portofolio 2 kali atau 3 kali, tidak. Karena semakin tinggi target maka semakin stres, dan kalau kita stres di pasar saham akan mengganggu rutinitas kita sehari-hari ya. Jadi kita punya target yang cukup masuk akal, yaitu hanya mengalahkan IHSG. Kenapa seperti itu? Setelah saya hitung-hitung teman-teman sekalian ya, hanya mengalahkan IHSG 10% saja alias yield portofolio kita IHSG plus 10%, kenaikannya sangat bagus. Dalam jangka waktu 15 tahun terakhir, asal kita konsisten yield portofolio kita adalah IHSG plus 10%, ya, dalam jangka panjang, dalam 15 tahun terakhir, return kita bisa sampai 1000%. Ya. Enak sekali, beli perusahaan bagus di harga murah, hold saja, entah mau asing naik, asing mau masuk, asing mau keluar, bandar mau distribusi, akumulasi, harga saham mau nyentuh support, resisten, cukup hold saja sepanjang itu perusahaan berkinerja bagus, pada akhirnya harga sahamnya naik dan return kita bagus. Memang sekali lagi ya, kalau kita bicara mengenai value investing, maka yield yang kita harapkan pun juga yield yang masuk akal ya. Tidak bisa yield 10 kali alias 1000% dalam jangka waktu 2-3 bulan, itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, ini adalah patokan saya, kinerja portofolio yang harus mengalahkan IHSG. Lalu bagaimana kinerja The Investor Portfolio dari produk kita di launching ya tahun 2020 lalu. Nah, ini adalah kinerja portofolio saya atau The Investor Portfolio sepanjang 6 tahun terakhir ya, 5,5 tahun dari tahun 2020 sampai 2025, di mana ya memang ada kalanya ketika IHSG jelek seperti tahun 2020 dan 2024, portofolio saya tumbuhnya ya tidak begitu tumbuh ya, tapi paling enggak sekali lagi tetap di atas IHSG. Namun saat marketnya bagus seperti tahun 2021 bahkan tahun 2025 ini, return-nya pun juga sangat bagus. Ya, dan kalau kita compoundingkan dari tahun 2020 sampai Oktober 2025, kinerja portofolio saya sudah naik 220% ya, dibandingkan IHSG yang baru naik sekitar 30%. Modal 1 miliar tahun 2020-2021 lalu sekarang sudah menjadi 3,2 miliar rupiah tanpa top up. Oh iya, portofolio saya bisa teman-teman akses loh. Jadi di dalam channel The Investor Portfolio ini tidak hanya saya hanya ngomong teori saja, tidak, tapi juga kita praktekkan. Nah, portofolio saya bisa diakses melalui program Value Investing Mastery. Silahkan teman-teman mengikuti portofolio saya ya, mengikuti perjalanan saya dalam menyusun portofolio. Linknya ada di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Di program sekali lagi Value Investing Mastery. Oke, sebelum lanjut ada pengumuman teman-teman ya. Di akhir bulan November nanti di Jakarta saya akan mengadakan seminar offline yaitu The Investor Meetup, di mana nanti di situ saya akan share secara live tentang perjalanan saya menyusun portofolio, bagaimana menaikkan portofolio 44% tanpa harus memantau market setiap hari dan hanya melakukan transaksi penjualan 7 kali saja sepanjang tahun 2025 ini. Di situ saya akan bedah portofolio saya termasuk saham-saham yang saya pilih, termasuk prospeknya, bagaimana potensi dari saham-saham yang saya miliki ini bisa mencetak multi-bagger di tahun depan. Jadi portofolio saya untuk persiapan kenaikan yield di tahun 2026 nanti. Nah, segera daftar sekarang teman-teman ya, karena kuotanya terbatas, hanya 50 peserta saja, dan sampai saat video ini diambil sudah ada 38 peserta. Jadi hanya sisa 12 kursi saja yang biasanya akan cepat terpenuhi menjelang acara ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kehabisan kuota ya. Segera daftar, linknya ada dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, seperti yang saya ceritakan tadi ya, di kira-kira awal tahun saya memutuskan untuk membuat portofolio saya atau strategi saya adalah portofolio yang agresif. Nah,
Maksud agresif ini apa? Yaitu mengalokasikan ya sebagian besar portofolio saham saya itu ada di saham-saham yang berpotensi untuk mencetak laba yang naiknya sangat signifikan. Nah, teman-teman tahu pastinya di mana terutama teman-teman yang sudah mengakses portofolio saya ya, saya berhasil cuan multi-bagger 350% di saham Archie. Di mana waktu itu saya mengalokasikan Archie sampai dengan 40%. Ya, jadi satu saham Archie ini alokasinya sampai 40% di dalam portofolio saya. By the way, saya hanya pegang saham 5 saham saja, jadi saya memang tidak banyak pegang saham ya. Alias kalau kita hanya pegang sedikit saham, 5 saham ini, satu saham meledak itu mampu menaikkan portofolio kita ya. Jadi memang betul tahun 2025 ini portofolio saya disupport oleh saham Archie, kenaikannya sampai lebih dari 300%. Dan akhirnya saya merasa cukup ya, dan karena saya merasa cukup maka saya melakukan rebalancing yang tadinya agresif di saham-saham yang punya potensi mencetak laba ribuan persen ke saham-saham yang lebih defensif. Artinya labanya mungkin lebih stabil, lebih tidak sangat volatile ya seperti Archie ini, tetapi harga sahamnya sudah turun. Ya, contohnya adalah saham MAPA ya. Jadi saya beli saham MAPA sekitar 680 juta, salah satu saham saya. Jadi 5 saham ini saham Archie masih saya pegang, tapi saya sudah kurangi ya, saya sudah mulai take profit ya. Saya jualnya pun bertahap. Cuannya sekitar 200-300% tadi. Kemudian saya banyakin saham-saham defensif, salah satunya MAPA. Jadi 5 saham ini ada 3 saham yang gemuk. MAPA 680 juta, kemudian saham yang kedua saya beli senilai 750 juta, dan saham ketiga senilai 850 juta rupiah. Nah, kenapa Archie saya sebut sebagai salah satu saham yang agresif? Karena Archie punya potensi untuk menaikkan kinerja sampai ribuan persen. Dan ini terbukti ya, posisi kuartal 3 2025 Archie mampu mencetak kenaikan laba 1.900% ya, atau hampir 2.000%. Itulah kenapa ketika suatu saham mampu mencetak laba yang sedemikian signifikan ya, sedemikian impresif, maka harga pucuk pun nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu kita beli di harga pucuk di level 350-an, dan akhirnya bisa selalu menembus pucuk lagi. Nah, ini berbeda dengan saham MAPA ya, salah satu saham yang saya anggap sebagai saham defensif di mana labanya stabil ya. Sampai posisi kuartal 3 2025 labanya Archie hanya naik sekitar 5,5% saja. Jadi stabil ya, tidak naik seimpresif Archie. Cuman yang menarik adalah harga sahamnya sudah turun, di mana tahun 2024 lalu harga saham MAPA di 1.200, sekarang jatuh ya, kemarin sempat di 600-an bahkan 500-an. Saya beli di sekitar harga 600-an. Nah, disitulah saya menganggap bahwa saham MAPA ini defensif karena labanya yang stabil. Tapi di sisi lain, kenapa saya anggap undervalue? Karena harga sahamnya sudah turun dari 1.200 ke 600-an. Alias ketika laba perusahaan itu stabil, maka punya potensi untuk naik kira-kira sampai level seperti tahun kemarin kan ya, di 1.100, 1.200 harusnya gampang ditebus untuk MAPA ini. Nah, itu sekilas teman-teman ya mengenai perjalanan portofolio saya. Dan jangan lupa di akhir bulan November nanti kita akan bongkar kupas tuntas mengenai perjalanan di investor portofolio atau portofolio saya. Bagaimana saya di tahun 2025 ini bisa memberikan atau mencetak return 44% dan dalam jangka panjang bisa naik 220%. So, jangan sampai kelewat. Segera join dan segera daftarkan diri Anda untuk ikut di Investor Meetup akhir November nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.